Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella Singkali dengan NIM 220611020681. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang perencanaan manajemen. Perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dalam pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depan dan memutuskan secara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan. Terdapat 4 tahapan perencanaan. Yang pertama, penetapan tujuan. Penetapan tujuan adalah proses memutuskan apa yang ingin dicapai. Biasanya melibatkan pengembangan rencana, tindakan dengan tujuan yang lebih kecil dipecahkan menjadi langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti untuk memandu dan mencapai tujuan itu. Yang kedua, rencana tindakan. Rencana tindakan sering juga disebut dengan rencana operasional. Perencanaan tindakan adalah kegiatan penyusunan langkah-langkah yang operasional untuk mencapai hasil yang telah dirumuskan dalam strategi. Yang ketiga, evaluasi usaha. Evaluasi usaha adalah meninjau kembali atau melihat kembali sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek. Apakah proyek tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan akan memberikan hasil seperti yang diharapkan. Dan yang keempat adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah sistem formal yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya agar sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan. Hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya. Untuk menjalankan suatu perusahaan dengan baik, diperlukan suatu tata kaidah manajemen yang baik pula. Demikian juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, fungsi-fungsi manajemen harus bisa berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karenanya, manajemen juga mempunyai arti penting dalam mencapai tujuan perusahaan melalui fungsi-fungsi manajemen. Hubungan perencanaan dengan fungsi manajemen lainnya adalah yang pertama, hubungan perencanaan dengan pengorganisasian dan penyusunan personalia. Yang kedua, hubungan perencanaan dengan pengarahan, dan yang ketiga, hubungan perencanaan dengan pengawasan atau pengendalian. Berikutnya tentang tipe-tipe perencanaan. Tipe-tipe perencanaan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan tingkatannya, berdasarkan ruang lingkupnya, dan berdasarkan jangka waktunya. Berikut adalah penjelasan dari ketiga kategori tipe-tipe perencanaan tersebut. Yang pertama, berdasarkan tingkatannya, yaitu terdiri dari master plan atau rencana induk. Adalah perencanaan yang berfokus pada kebijakan organisasi yang di dalamnya ada tujuan dalam jangka panjang dan memiliki ruang lingkup yang luas. Kemudian, operational planning atau rencana operasional adalah perencanaan yang berfokus pada pedoman pelaksanaan program yang terdapat dalam sebuah organisasi. Dan yang terakhir, day-to-day planning atau rencana harian adalah perencanaan yang memuat aktivitas harian dan sifatnya rutin. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup, terdiri dari strategi planning atau rencana strategi. Adalah perencanaan yang memuat uraian kebijakan dalam jangka panjang dan memiliki waktu pelaksanaan yang sama. Jenis perencanaan yang saat ini sangat sulit diubah. Kemudian, tactical planning atau perencanaan taktis adalah perencanaan yang membuat uraian kebijakan dalam jangka pendek dan pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan aktivitas selama masih memiliki tujuan yang sama.
Keunggulan dan kelemahan perencanaan. Menurut Siagian 2007, perencanaan pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan yang mempunyai keuntungan dan kelemahan. Dengan perencanaan yang baik akan diperoleh keunggulan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan akan menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan dan dapat dilakukan secara teratur. Yang kedua, perencanaan akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga, perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena dalam perencanaan ditetapkan sebagai standar. Dan yang keempat, perencanaan memberikan suatu landasan pokok fungsi manajemen lainnya, terutama untuk fungsi pengawasan. Sebaliknya, perencanaan juga memiliki kelemahan, yaitu pertama, perencanaan mempunyai keterbatasan mengukur informasi dan fakta-fakta di masa yang akan datang dengan tepat. Kedua, perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. Yang ketiga, perencanaan mempunyai hambatan psikologis bagi pemimpin dan staf karena harus menunggu dan melihat hasil yang akan dicapai. Yang keempat, perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Gagasan baru untuk mengadakan perubahan harus ditunda sampai tahap perencanaan berikutnya. Dan yang kelima, perencanaan juga menghambat tindakan baru yang harus diambil oleh staf. Agar rencana yang telah dibuat dapat terlaksana dengan efektif, manajer harus mampu mengidentifikasi beberapa kendala potensi dalam perencanaan dan berusaha mengatasinya. Kendala-kendala tersebut umumnya adalah yang pertama, ketidakmampuan membuat rencana atau rencana yang tidak cukup baik. Tentu saja, tidak semua manajer otomatis memiliki kemampuan membuat perencanaan. Faktor penyebabnya adalah kurangnya pengalaman pendidikan atau bahkan karena diajari atau tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana membuat perencanaan yang benar. Yang kedua, kurangnya komitmen dalam proses pembuatan rencana. Mengembangkan sumber rencana adalah pekerjaan yang membutuhkan pikiran yang cukup banyak dan menyita waktu. Kebanyakan manajer beralasan mereka tidak cukup punya waktu untuk mengikuti proses pembuatan rencana yang cukup panjang, atau bahkan mereka tidak membuat rencana yang memadai karena mereka sebenarnya takut gagal tidak mencapai yang mereka targetkan dalam rencana tersebut. Yang ketiga, lemahnya informasi. Karena yang menjadi dasar dari sebuah rencana adalah informasi, maka bagaimanapun canggihnya seorang manajer dalam teknik pembuatan rencana, namun apabila informasi yang digunakan dalam penyusunan rencana tersebut kurang memadai atau informasi kurang tepat dan kurang lengkap, maka rencana tersebut juga akan kurang bermutu atau bahkan rencana yang gagal. Dan yang keempat, terlalu berfokus pada masa kini. Kegagalan mempertimbangkan efek jangka panjang sebuah rencana karena terlalu menekankan pada penanganan persoalan-persoalan jangka pendek. Justru dapat menyebabkan kegagalan organisasi mempersiapkan masa depan. Seorang manajer seharusnya memiliki gambaran besar dalam benaknya tentang masa depan dan sasaran-sasaran jangka panjang yang ingin diraih saat menyusun sebuah rencana.